punya tujuan yang jelas, satu jadi visi, kedua impian, ketiga tujuan jelas. Itu paling penting, sangat-sangat penting sekali. Kalau nggak ada tiga itu, selesai, kandas di tengah jalan. Baru kita kerjain. Nah, kerjainnya gimana? Pertama, bikin daftar nama. Member-member yang baru sudah punya daftar nama belum? Siapa yang mau kita ceritain mengenai bisnis ini? Siapa yang mau kita ceritain mengenai produknya? Bikin daftar namanya. Kalau enggak, bangun pagi kita bingung mau ngapain ya. Kalau kita udah bikin daftar nama, minimal 100 nama, kita nggak bingung lagi. Udah tahu bagi-bagi hari ini gue call siapa, hari ini WA siapa, hari ini say hi ke siapa. Ada yang orang yang udah lama nggak kontak-kontak, kita nggak mungkin tiba-tiba gue mau ceritain bisnis bla bla bla, kaget dia. Kita PDKT dulu kan, say hi dulu, apa kabar, sekarang tinggal di mana, kerja apa. Ya layaknya manusia normal bersosialisasi lah, jangan terlalu nafsu sampai orang takut. Jadi bikin daftar nama ya, bikin daftar nama. Kalau yang udah lama kerjain bisnis ini, mungkin daftar namanya udah habis ya. Ada orang-orang yang udah kerjain 5 tahun, semua temennya udah tahu dia kerjain BioGreen. Udah bingung mau tulis siapa lagi di daftar nama. Harus kenalan, harus prospecting atau menambah daftar nama baru. Nah sekarang zaman udah modern, udah jauh lebih gampang lagi karena kita bisa belajar Google My Business, udah bisa belajar bikin posting-posting yang bisa nongol di internet sehingga orang tidak kenal kita pun saat dia cari produk BioGreen dapatnya kita. Itu enak tuh. Kadang-kadang kita nggak perlu keluar rumah ya. Lu sih sekarang 90% di apartemen, 90%. Ada nggak masih keluar-keluar? Ada kadang-kadang. Tapi sebagian besar omset itu datang sendiri. Orang order gitu ya, order sehari itu kerjanya ngepek sehari 7 pak, 8 pak, kirim, nggak presentasi lagi. Nah, tapi kalau yang mau kerjain offline boleh nih nambah daftar nama baru dengan cara berkenalan. Misalnya cuci mobil, kenalan sama yang lain yang lagi sambil nunggu. Kerja di mana Pak sekarang? Udah berapa lama kerja di situ? Udah 20 tahun sih. Betah ya? Bukan betah, nggak ada pilihan. Mau kemana lagi, umur udah segini, itu kepala 4 udah susah lamar kerja. Oh iya juga ya Pak ya. Pernah coba bisnis sendiri Pak? Gak pernah. Kenapa Pak? Wah, gak ngerti gimana caranya. Kalau ada yang ngajarin mau Pak? Mau sih. Bisa masuk kita. Nah itu nambah daftar nama baru. Setelah bikin daftar nama, setelah kalau bisa daftar nama kita prospecting, diapain nama dan nomor telepon ini? Diapain? Diundang. Diundang untuk ngapain? Diundang untuk presentasi ya. Diundang untuk ketemu supaya kita bisa ceritakan ini bisnis apa. Siapa tahu dia tertarik mau kerjain juga. Atau kalau nggak tertarik bisnisnya, at least dia tertarik mau lebih sehat. Dia mau pakai produknya. Diundang. Nah, kalau undang, ini member-member yang masih baru, mesti memperhatikan beberapa hal. Pertama, pada saat mengundang harus punya mental dan attitude yang tepat. Jangan kayak sales. Saya mau datang ya ke rumah Om ya, please Om. Kapan Om misalnya kayak ngemis banget gitu ya. Itu enggak cari partner bisnis, itu kayak sales ntar. Orang juga udah nggak selevel tuh ntar. Jadi kita harus tahu tentang bisnis yang kita jalanin. Ini bisnis BioGreen tuh bisnis macam apa? Bisa menghasilkan berapa potensinya? Jadi kita punya rasa bangga ketemu orang. Kita bawa peluang bisnis yang bisa kasih lu 1 M per bulan. Jadi nggak nyalos banget. Om beli dong Om, ini BioGreen bagus Om, please Om. Beneran deh. Saya diskon gitu. Aduh gila, kasihan amat. Barangnya bagus kok gitu. Jadi kita harus pahami dulu bisnis ini, kita bangga dulu sama bisnis ini, kita coba dulu produknya, kita udah confident sama produknya, baru kerjain bisnisnya, baru ngundang. Kalau belum pernah coba produknya, cobain dulu. Karena kalau belum pernah coba, nggak tahu seberapa bagus produk ini. Nggak bisa ngomong, orang tanya produk apa sih? Apel stem cell, buat apa? Nggak tahu. Gue juga belum pakai, kelar.
Oke, kemudian Anda nggak perlu terlalu jelasin panjang lebar tentang produk atau perusahaan pada saat mengundang. Ngundang itu tujuannya bikin janji, bukan presentasi. Ngundang itu cuma sekedar bikin janji. Bro, gue lagi bisnis nih, gue mau ceritain ke lu apa yang gue kerjain. Gue bisa ketemu lo kapan? Hari Rabu apa hari Kamis? Jadi kita punya postur. Kenapa? Iya betul, kasih pilihan Rabu atau Kamis. Kira-kira kapan bro? Nanti gue kabarin ya. Ya udah, nggak dikabar-kabarin sama dia. Langsung kasih pilihan waktu. Oke ya. Terus gunakan nada bicara yang tegas dan percaya diri. Kalau ngundang itu, apalagi via telepon, ngundang itu mesti berdiri atau duduk yang tegak. Jangan sambil tiduran atau abis nangis gitu ya. Abis nangis diputusin pacar terus ngundang. Udah deh, diputusin gue kerjain bisnis aja deh. Tapi lagi galau, jangan, mesti lagi happy. Jadi nadanya tegas, percaya diri, siapin kata-katanya pas mengundang. Kalau perlu dicatat draftnya, kira-kira mau ngomongnya poinnya apa. Gak perlu kata per kata, nanti kan kita lucu kan baca. Selamat pagi Bapak. Jadi kira-kira mau ngomong apa dibikin draftnya dulu. Terus, kalau orang yang kita prospek sudah berpasangan, sudah bersuami atau beristri, undang juga pasangannya. Kenapa? Kenapa harus begitu? Betul. Karena kita tidak tahu decision makernya siapa, pembuat keputusan. Kita cerita bapaknya bilang, gue nggak pegang duit men. Menteri Keuangan. Mesti laporan dulu Menteri Keuangan. Dia nggak pegang duit. Cerita ulang. Dia cerita di rumah. Kacau. Ditanya ini itu nggak bisa jawab. Nggak jadi closing. Atau cerita ke istrinya doang. Begitu suaminya bilang, udahlah nggak usah lo, aneh-aneh aja lo, kayak nggak dikasih duit sama gua gitu ya. Selesai juga. Jadi ada suami, ada istri, ada kendala apapun, ada feedback apapun dari mereka, kita langsung kita yang jawab. Daripada mereka yang baru dengar sekali suruh presentasi, kelar. Undanglah orang yang Anda paling takut terlebih dahulu. Woi, ada lagi. Undang orang yang Anda paling takut terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengundang orang yang paling kita takutin duluan? Buat belajar. Kalau orang yang paling kita takutin aja closing, kita sudah tidak punya rasa takut lagi sama yang lain. Dulu Lucy closingan pertama adalah bos di kantor. Koyung, aduh. Bos di kantor, country business managernya, closingin dulu. Udah dia jadi closingin, yang lain mah beres, chill. Tapi kalau kita closing yang levelnya di bawah kita, anak buah kita lah segala macam, ya lebih mudah. Tapi kita nggak bisa naik kelas. Padahal kalau kita prospecting up, mereka punya network itu beda loh. Mereka punya network itu jauh lebih bagus. Closingnya juga enak. Nah, kalau closingin misalnya kita closingin dalamnya 3 platinum. Temenin dia, closingin teman-teman yang kemungkinan besar 3 platinum semua. Enak ya? Sekali ngomong 3 platinum. Tapi kalau kita prospecting down, teman-teman kita yang sanggupnya beli misalnya 1 bronze. Nemenin dia, closingnya sama, kurang lebih 1 bronze. Lebih capek. Enak mana? Hajar dulu orang yang paling kita takutin. Terus, pada saat masih mengundang ya, tentukan waktu dan tempat yang jelas. Kita udah plan. Kita udah PDKT kan, dia sekarang kerjanya daerah Senayan. Berarti kalau ngajak dia ketemuan, jam pulang kerja, kan kita tanya sama dia ya, bro lu pulang kerja jam berapa? Mobil lu ganti apa genap? Lo tahu dia nih nggak bisa pulang kan? Nggak bisa pulang, kasihan ya orang kerja, nggak bisa pulang. Kita tanya, lo enakan ketemu di Sensi apa PS? Kita udah tahu dia kerja daerah Senayan, tinggal pilih mau Sensi apa PS. Mau jam 5:30 apa jam 7? Itu udah pasti gak pulang. Mobil gak kunci. Ya, jadi kita kasih pilihan jelas. Kalau kita nggak kasih pilihan, kita open aja. Lu bisanya kapan? Nanti gua kabarin. Nggak ada kabar. Usahakan gunakan telepon untuk mengundang. Ini disarankan untuk yang masih belajar dan belum pede untuk face to face dalam mengundang. Selain belum pede juga,
Kalau kita mengundang lewat chat, banyak anak-anak zaman sekarang senang mengundang pakai chat. Chat itu kita udah nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, kita nggak kepengen jelasin panjang lebar ini bisnis apa, produk apa di chat. Kita pengennya ketemu, benar? Karena mengundang itu tujuannya bikin janji. Tapi kalau kita lewat chat, dia akan nanya di chat, lu mau jelasin apa sih bro? Jelasin di chat aja. Gak bisa lari kemana-mana. Perusahaannya apa bro? Gue mau lihat dulu websitenya. Gak bisa lari kemana-mana. Udah mesti ngikutin ritmenya dia. Tapi kalau lewat telepon, kita bisa bilang, sorry bro, gue buru-buru. Dan gue sambil nyetir. Ntar kita ngomong aja ya, gue jelasin setengah jam juga selesai. Langsung kita jelasinnya nanti di sana. Bisa ikutin kita punya skenario ya. Oke. Kalau orang yang ada prospek bertanya, jawab dengan pertanyaan juga. Wow, langsung bapak mengkerut, apa ini? Tanya balik gitu ya. Apa ini? Tanya, MLM ya Pak? Iya. Gue gak suka MLM Pak. Bye. Kenapa Pak dengan MLM? MLM ya Pak? Bukan. Ya, coba MLM. Gue nyarinya MLM, gue gak suka kalau yang lain-lain. Oh iya Pak, bingung. Jadi MLM Serba salah kan kalau dijawab kan? Tanya balik. Kenapa bro? Lu demen MLM? Demen? Iya ini MLM. Kenapa bro? Lu gak demen? Lu demen MLM? Enggak, gua anti. Oh iya? Kenapa anti? Iya, abisnya suruh nyetok-nyetok dulu, suruh tutup poin dulu tiap bulan. Barang gak dipakai, akhirnya jadi gudang. Habis-habisin duit. Sama, gue juga gak suka kalau yang kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu arah dia kemana, kita bisa ikutin. Makanya tanya balik. Buat si prospek penasaran, jangan langsung jawab. Ingat, ketika Anda mengundang, Anda hanya membuat janji, bukan cerita di telepon. Jangan jelaskan terlalu mendetail di telepon. Di telepon udah bilang, ini apelnya namanya Utwiler Spot Lauber, bla 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 bla. Silver, satu kiri satu kanan, pairingnya 22,5. Sehari 28 pasang aja, bla bla bla. Itu ya, nggak perlu. Karena mengundang tujuannya bikin janji. Jangan pernah mengemis dan menjebak dalam mengundang. Nah, kalau yang belum pernah ikut training, ini kebiasaan member baru adalah menjebak. Kenapa? Mereka belum pede sama bisnis ini, tapi upline-nya suruh bikin janji. Akhirnya dijebak temennya. Lu datang aja bro, ngopi. Lu datang ngopi ada upline. Langsung si prospek langsung pasang tutup kaki, tutup tangan, terjebak gua. Terus posisi tubuh diusahakan berdiri pada saat mengundang dan dengan perasaan happy. Kita kalau nerima telepon, orang ajak ketemu, nadanya gloomy, kayak mendung-mendung kelabu. Kira-kira kita mau ketemu dia nggak? Enggak. Waduh, mau pinjem duit kayaknya. Wah, mau nyampah dia, mau curcol. Habis deh waktu gue ketemu dia, habis-habisin energi, nggak jadi ketemu. Tapi kalau kita ngundang, perasaan kita happy, kita semangat. Orang di ujung sana, di telepon nggak bisa lihat kita pun bisa merasakan energinya. Mau ketemu kita. Oke. Usahakan punya postur bahwa bisnis kita sangat penting untuk mereka. Jangan memohon-mohon pada prospek untuk hadir. Bisnis kita ini potensinya bisa kasih 100 juta, 1M per bulan, bagus gak kira-kira? Bagus banget. Perlu gak kita ngemis-ngemis sama mereka? Mohon-mohon. Nggak perlu. Ini bisnis jauh lebih bagus daripada kebanyakan bisnis di luar sana. Jangan menanyakan bisa atau tidak. Saya ke kantor Bapak bisa nggak ya Pak kira-kira? Enggak, saya sibuk. Bisa nggak? Enggak. Jadi pilihannya harus ya dan iya. Iya dan iya. Mau hari kerja apa hari akhir pekan? Weekday apa weekend? Pilih loh, iya atau iya. Ketemu dua-duanya. Contoh kalimat. Nah, kalau yang belum pernah ngundang ini ada beberapa contoh kalimat. Tapi pada dasarnya cari dengan yang nyaman dengan diri masing-masing ya. Kalau pakai hafalan kalimat dari sini nanti nggak cocok, kaget orang. Orang pikirnya kesambet apa teman gue, tiba-tiba ngomong begini. Surupan. Nah, misalnya, gue ada proyek baru nih, bisa kasih lu 20 juta sebulan. Kalau dapat tambahan 20 juta sebulan, lu masih naksir nggak?
20 juta sebulan sih masih ya. Iya nih, proyek apa nih? Kalau gue jelasin di telepon ribet, tuh ketemu aja 15 menit lah gue ceritain. Besok gue ke daerah lu tuh, ketemu aja di Starbucks Sunter ya. Jadi ketemu, selesai, bikin janji sesimpel ini. Gak perlu presentasi di telepon ya, gak perlu jelasin. Saya dari BioGreen Science, ini adalah perusahaan multi level marketing. Nah, kalau sama temen bisa beda lagi kata-katanya. Nah, ini beberapa contoh kalimat, boleh dibaca, nggak perlu dihafalin. Nanti cari cara sendiri. Intinya adalah jangan berikan pilihan hari lebih dari 4 sampai 5 gitu ya. Senin apa Selasa, dua-duanya nggak bisa. Rabu deh Rabu juga nggak bisa. Kamis juga nggak bisa. Jumat deh, Sabtu deh. Orang bingung ini orang kenapa sih butuh banget ketemu kan? Jadi nggak usah kayak gini, nggak usah kasih pilihan 4-5 hari, nggak perlu. 2 pilihan, dia nggak bisa, pilihan ketiga. 3 nggak bisa, cut. Oke bro, ntar kita cari waktu lain lagi. Tutup, punya postur. Kalau lu sih gayanya lebih songong lagi. Oh ya udahlah, kalau lu sibuk bro, gue cari bisnis partner lain aja. Ntar dulu men. Ada apa gitu. Oke ya, nah ini gaya Samuel nih. Ngopi yuk, kangen nih gue. Gue dengar lu udah punya istri 3. Hehehe gitu ya. Ya cuma kalau gaya kita nggak begini jangan diikutin ya Pak. Nanti Bapak gayanya serius tiba-tiba giniin orang. Sambit. Siapin. Jangan-jangan penipuan. Oke. Nah ini beberapa contoh yang lain ya. Ini kita skip karena sekarang kita nggak jual Kota Cinema Mall lagi. Oke. Tadi langkah keempat bikin daftar nama, langkah kelima kalau daftar namanya habis kita prospecting. Yang keenam kita bikin janji atau mengundang. Ketujuh adalah presentasi. Datang dan ikutin presentasi. Kadang-kadang yang presentasi kalau di awal-awal bukan kita sendiri ya, tapi kita minta upline kita yang presentasi. Kitanya ngapain? Jalan-jalan. Mencatat. Lain lo presentasi ya, gua KTM. Lain lo presentasi ya, gua ke Carrefour dulu belanja bulanan. Ada lo kejadian, makanya ada trainingnya. Udah pernah kejadian. Setelah kita punya tujuan dan mengundang, kita datang ke presentasi. Ya presentasi bisa di mana? Di rumah boleh, di restoran boleh, kafe boleh, warung boleh, lobi hotel boleh. Cuma ini hati-hati gak duplikasi ya. Saya punya member yang presentasinya selalu di lobi hotel. Ini tehnya aja 92.000. Teh panasnya, nggak duplikasi. Artinya nanti orang mau bikin janji takut ya. Wah, mesti bayarin gitu ya. Atau bahkan presentasi besar ya, boleh dikumpulin di sini boleh. Nah, dalam memulai presentasi ada baiknya kita minta bantuan dari upline. Kenapa? Kenapa nggak langsung presentasi sendiri? Ditanya, ada uji klinisnya nggak? Aku tahu. Uji klinis itu apa? Apa itu? Terus, Anda lebih baik menonton presentasinya dan belajar bagaimana upline Anda berpresentasi. Enak ya, disuruh belajar dulu, disuruh nonton dulu. Nonton. Closing masuk ke kita, duitnya ke kita. Yang presentasi upline, enak ya? Nonton aja belajar. Tapi nggak terus-terusan ya. Jangan udah 3 tahun masih nonton terus. Nah ini 5 tahun. Masih neta terus. Kalau 1-2 downline kita bertahun-tahun masih harus dipresentasi, mungkin yang salah dianya, mungkin agak kurang-kurang se-on. Apanya? Kurang 2 on. Otaknya. Tapi kalau semua downline kita nggak bisa presentasi, mungkin kita yang salah. Make sense ya? Kita punya downline 100-nya nggak ada yang mandiri, semua minta kita yang presentasi, mungkin kita yang salah. Cara presentasi kita mungkin terlalu hebat, jadi orang takut presentasi sendiri. Oke. Ada beberapa ketentuan dari presentasi. Selama presentasi jangan ada gangguan telepon. Nah, kalau Bapak orang kantor sudah biasa ya. Ada meeting pasti kita silent HP kita dan kita nggak mungkin ngangkat telepon, betul ya? Tapi ini bukan kantor Pak. Percayalah ini bukan kantor, jaringan kita bisa macam-macam. Pertemuan segede ini bisa ada yang terima telepon di bangku.
Jadi ini kita harus kasih tahu di training, karena nggak semuanya pengalaman kerja kantoran. Nggak boleh terima telepon loh. Kalau aku lagi presentasi, kamu jangan angkat telepon ya, di silent ya, kasih tahu downline kita. Daripada dia nggak paham, mungkin iya kenapa mak? Nada bicara harus percaya diri. Kalau kita presentasi aja nggak yakin, ini apa ya waktu itu ya? Lupa gue dijelasinnya apa itu ya. Gimana bisa closing kalau kitanya nggak yakin? Sebaiknya Anda melakukan sesi tanya jawab di akhir presentasi. Kalau sepanjang kita presentasi diselak terus sama pertanyaan, bisa-bisa presentasi kita nggak selesai, arahnya belok-belok. Kita boleh bilang, saya akan cover itu di presentasi saya. Jadi bukannya dicuekin, orang nanya kita cuekin aja gitu, enggak. Kita bilang bahwa kita akan cover di presentasi. Nanti kalau Bapak ada pertanyaan lagi di akhir penjelasan saya, Bapak boleh tanya lagi. Ya. Presentasi home meeting paling lama 40 menit, one on one paling lama 20 menit. Kenapa? Bosen. Daya tahan orang untuk berkonsentrasi itu nggak lama. 15 menit lah zaman sekarang, nggak bisa terlalu lama. Sebenarnya secara teori 45 menit, makanya kalau di sekolah-sekolah itu jam pelajaran 45 menit. Lebih dari itu, udah pergi-pergi itu, nyawa-nyawa udah keluar dari badan masing-masing. Jadi jangan kelamaan presentasi ya, udah mau closing nih kita masih, ini testimoninya banyak, ceritain lagi nih, semua penyakit dikeluarin testimoni, 2 jam, nggak closing juga. Ketahui juga keluhan, masalah, dan tantangan dari prospek Anda. Jadi pendengar yang baik. Ajak untuk berinteraksi dalam presentasi. Kalau ada keluhan, misalnya saya nggak punya modalnya gitu ya, kita nggak dengerin nih keluhannya. Kita presentasi terus, tapi ini potensinya begini, itu nggak kenal dia. Kenapa? Ya gue udah yakin, udah mau, tapi modalnya belum ada. Jadi kita harus dengerin juga, jadi pendengar yang baik. Terus, berpenampilanlah dengan rapi, jaga penampilan diri Anda. Nah, kita tidak wajib mengenakan jas, mengenakan tuxedo, atau dasi, atau kemeja, atau sepatu pantopel yang mengkilat, itu nggak perlu. Ada beberapa bisnis lain diharuskan, di kita nggak perlu. Tapi at least kita bersih dan rapi. Kalau bisa mewakili perusahaan, dengan cara apa? Punya kaos BioGreen aja, kaos yang polo boleh, yang t-shirt begini boleh. Terus pakai aksesori BioGreen, ya gelang gitu. Jadi kan kita presentasi juga orang nanti nggak bilang, mana lo jual gelang kesehatan lo sendiri nggak pakai gitu ya. Kita pakai. Ya nggak usah gini-giniin juga. Pakainya 10. Lebay juga ya. Dalam presentasi dibagi jadi 3, one on one, home meeting, BOP. One on one itu kita presentasi langsung, misalnya kita samperin ke kantor gitu ya, orang yang waktunya susah ketemu. Home meeting ini paling efektif. Home meeting itu kita kumpulin 5-10 orang di rumah kita. Nanti dibahas di modul 6. BOP kita nggak bisa presentasi, apalagi kita nggak aktif, bawa ke BOP hari Rabu di sini. Yang presentasi sudah teruji. Hindari jeda dalam presentasi. Jeda, mikir dulu abis ini mau jelasin apa ya, nggak terencana, itu juga bisa hilang konsentrasi orang. Usahakan pertanyaan di akhir presentasi ini, jangan disela-sela. Dalam presentasi sebaiknya ada yang memperkenalkan Anda atau edifikasi. Bayangkan Anda diundang sama downline, si prospek nggak kenal Anda, dan kita tidak diperkenalkan, tidak diedifikasi. Malah tiba-tiba langsung, udah deh presentasi itu, udah kayak disuruh gitu ya. Akhirnya si prospek menghargai Anda yang presentasi enggak? Tidak menghargai, enggak closing. Lebih parah lagi, kalau si pengundangnya, si member barunya enggak diajarin edifikasi, enggak diajarin memperkenalkan. Edifikasi ini ada 2, verbal dan non-verbal. Yang non-verbal ini lebih bahaya lagi. Apply-nya presentasi, dia install live, shooting, hilang konsentrasi. Atau dia chat, dia prospek sendiri, hilang edifikasinya. Itu disedifikasi. Yang ada si temannya akan ikut keluarin HP, ikut install live juga, dan akhirnya apply-nya nggak ada yang dengerin. Nah ini bahaya ya kalau nggak ada edifikasi. Ini akan dibahas di modul 2. Jadi harus datang. Yang punya member, nanti Bapak udah punya member? Belum punya. Kalau udah punya member, nanti membernya harus diajak.
Karena kalau Bapak yang kasih tahu, apalagi membernya ini misalnya mantan bos, atau kan kita prospecting up ya, mantan bos, dia mana mau dengerin. Harus bawa ke pertemuan seperti ini biar mereka dengar sendiri. Tujuan dari presentasi untuk menyampaikan pesan, jangan bertele-tele dalam menyampaikan pesan. Intinya adalah produknya disampaikan, bisnisnya disampaikan, dan closing. Udah selesai, nggak usah panjangan. Jangan takut melakukan kesalahan saat presentasi. Wah, belum hafal nih, akhirnya bolak-balik lihat catatan. Kalau mau siapin dari awal. Dalam presentasi, wah banyak juga aturannya presentasi ya. Jangan main HP, jangan ngobrol. Nah ini emak-emak nih, upline-nya presentasi, mereka aja ngobrol sendiri. Selesai juga ini presentasi. Terus ngobrolnya kenceng lagi, udah selesai. Ngobrol bisik-bisik aja udah distract. Melamun, dibilang gak boleh ngobrol, dia bengong. Atau jalan-jalan meninggalkan upline. Kenapa ditulis? Karena sudah kejadian. Makanya ditulis. Konsentrasi dan perhatikan saat upline presentasi. Supaya apa? Supaya bisa presentasi sendiri. Kan gak boleh terus-terusan. Nanti udah tahun kedua, tahun ketiga upline-nya udah gak temenin lagi presentasi. Usahakan mencatat poin-poin presentasi. Jadi kalau upline presentasi, kita catat poin-poinnya. Pertama, supaya kita juga jadi tahu apa yang dibahas urutannya. Kedua, itu adalah bentuk edifikasi. Jadi prospek kita akan melihat, wih, teman gue menyatet, dia juga ikut keluar catatan kan, ke kopi kan, ikut keluar catatan, ikut nyatet juga, bagus hasilnya, bisa closing. Terus, jangan potong, menyela atau mengkoreksi presentasi gitu ya. Upline-nya lagi presentasi, dia potong. Tapi gak gitu upline, yang bener begini. Selesai presentasinya, nggak closing. Upline-nya disalahin. Udah upline, lu nggak usah jelasin bisnisnya, teman gue cuma tertarik produk. Selesai. Aturan dapat 3 platinum, jadinya dapat 1 box, 1 bronze. Terus bawa mentor ketika belum bisa presentasi sendiri. Belum bisa presentasi sendiri, mau presentasi sendiri. Terus ngeluh, gue udah presentasi 10 kali nggak ada yang closing. Lah ya iya, suruh ini bisnis bisa menghasilkan gede banget, kayak nerbangin pesawat jet nih. Jadi kalau mau pergi ke tujuan itu cepet. Suruh nerbangin pesawat jet, nggak punya SIM-nya, mau nerbangin sendiri, dijamin nyungsep. Latihan presentasi di rumah dengan upline atau orang rumah atau dengan kaca. Jadi kita presentasi mesti latihan. Kenapa? Presentasi itu nanti diajarin ya, kalau latihan sama upline-nya diajarin nulis terbalik. Kalau nulis angka-angka marketing plan ngadep kita, prospeknya kan bingung kan kelihatan gini. Sakit leher ntar dia, nggak closing. Tapi kita harus belajar nulis terbalik, jadi dia ngeliatnya enak. Terus apa aja yang diomongin supaya 15 menit selesai, maksimal 20 menit termasuk tanya jawab. Terus usahakan direkam dan direview. Direkam dan direview. Kalau upline presentasi, kita lagi latihan nih, kan kita nggak mungkin minta upline contohin 10 kali ya. Upline contohin sekali aja kita rekam, terus kita lihat rekamannya ulang-ulang. Merekam upline presentasi dan didengarkan berulang-ulang di rumah. Jangan habis direkam di delete. Tanyakan kembali kalau ada yang kurang jelas. Ini bisnis boleh nyontek. Jadi upline gayanya kayak apa, kita ikutin aja, kita nyontek aja plek-plek. Orang upline bisa closing kok, kita ikutin pasti closing juga. Oke. Setelah kita presentasi, apakah pasti closing? Bapak dijelasin sekali langsung closing nggak? Enggak kan? Mungkin masih ada pertanyaan, mesti ada pertimbangan. Mungkin mesti 2 kali, 3 kali ketemu baru closing. Jadi sebelum closing harus dilakukan follow up. Follow up itu apa? Follow up itu, oke, nanti saya call Bapak lagi 2 hari lagi ya. Kita ketemu lagi. Bapak ada pertimbangan apa lagi? Nanti kita ketemu lagi. Ini namanya follow up. Jadi nggak dilepas begitu aja. Oh ya udah, makasih ya informasinya. Bye. Hilang. Presentasi kita nggak closing. Tapi kalau kita follow up bisa closing. Nah, orang-orang insurance, orang-orang yang suka nawarin investasi-investasi, itu mereka
nggak Pak dikejar-kejar orang yang nawarin investasi. Mereka ini gila follow up. Sampai akhirnya orangnya, daripada lu follow up gue terus, udah gue ikut aja deh gitu ya. Tapi kita maksudnya bukan begitu. Kita maksudnya adalah dengan kita follow up, kemungkinan closingnya lebih gede. Nggak perlu jadi annoying, nggak perlu jadi nyebelin. Ntar dimarahin orang. Saya kemarin baru habis marahin orang. Nawarin investasi, udah dibilang tanggal-tanggal segini saya lagi sibuk, jangan follow up dulu. Nanti kalau saya tertarik untuk ikut investasinya, saya yang call. Udah dibilang kayak gitu, tiap hari masih ngejar terus, kayak ngejar utang, akhirnya kena sembur nih. Oke, follow up ada rumusnya, maksimal 2 kali 24 jam. Kalau kita follow upnya setelah lewat seminggu, mungkin dia udah lupa presentasi kita. Atau mungkin dia udah diracunin banyak orang, udahlah gak usah lah, susah jalanin begituan. Udah lama bisnisnya, telat lu, apa segala macam gitu ya. Udah kebanyakan racun yang masuk. Jadi jangan lama-lama, follow upnya 2 kali 24 jam aja. Setelah presentasi lakukan follow up untuk janji ketemu lagi. Nah ini yang namanya follow up ya, janji ketemu lagi. Jangan orangnya pulang baru bikin janji baru. Susah. Udah gak dibalas WA-nya. Jadi selagi masih di situ di depan orangnya, kita langsung bikin janji. Itu yang namanya follow up. Diusahakan bikin janji ketemu sebelum prospek pulang. Nah ini ya tadi udah. Jika tidak dapat bikin janji follow up langsung, bisa pinjemin sesuatu gitu ya. Kita pinjemin buku atau kita pinjemin CD. Suruh dia nonton dulu atau suruh dia baca-baca. Buku yang pink tadi yang tadi Lucy bilang, I want you to be rich and happy. Do you? Itu bagus banget karena dari chapter pertama, 4 halaman pertama udah membahas keberatan-keberatan orang apa, cara jawabnya gimana. Jadi kalau dia punya pemikiran yang sama, sudah dijawab sama halaman pertama buku itu. Cari di Topet, 60.000. Oke. Follow up boleh melalui chat atau telepon. Tadi bikin janji melalui apa? Telepon. Kalau bikin janji, kalau pakai chat ntar ditanya macam-macam kan. Tapi follow up boleh melalui chat. Kan kita udah selesai presentasi. Follow up boleh chat, telepon juga boleh. Bisa masukin calon prospek ke grup WA. Boleh. Di Gramet udah nggak bikin bu. Udah lama nggak bikin. Topet ada. Oke. Kiat-kiat follow up. Jadi pendengar yang baik. Jangan presentasi ulang. Udah follow up, ketemu lagi presentasi ulang buat apa? Tapi kita mesti dengerin dia tuh kenapa kendalanya belum bisa join itu kenapa? Belum yakinnya kenapa? Belum punya duitnya kapan punyanya? Jangan terus-menerus bicara sendiri. Setelah tahu hot buttonnya, baru jawab dengan jawaban yang tepat. Oh dia ternyata belum berani say yes, belum berani join karena dia takut produk ini tidak halal. Jadi kita bisa jawabnya pas. Oh ini sertifikasi halal MUI-nya. Jangan kita jelasin ulang yang lain-lain. Ini marketing plan-nya bagus begini begitu. Padahal dia ketakutannya adalah di halalnya. Oke. Jawaban yang tepat tergantung hot button dia. Bisa berupa apa? Bisa jadi dia modal. Bisa jadi dia takut resiko. Kalau gua nggak balik modal gimana? Nah, bisa jadi produk dia masih ragu-ragu. Bener nggak nih bagus? Bisa jadi legalitas yang dia pertanyakan, support sistemnya, nanti ada yang ngajarin nggak? Gue udah pernah ikut berapa MLM sebelumnya dilepas begitu aja, akhirnya mati semua. Nah, di sini kita bisa jawab sesuai dengan dia punya hot button. 9. Proteksi. Jadi tadi kita follow up nomor 8 ya, bikin janji ketemu lagi, terus kita mesti proteksi dia juga. Kita proteksi karena bisa jadi dia akan bertanya pada keluarganya atau orang yang dia percaya, tapi orang yang dia tanya itu belum dengar penjelasan kita. Jadi dia bisa dapat jawaban-jawaban yang tidak mendukung. Makanya kita harus proteksi. Wajib melakukan proteksi sebelum prospeknya pulang. Contohnya, Bapak Ibu kalau pengen jelasin ke pasangannya, nanti informasi yang diberikan mungkin belum lengkap. Jadi pasangannya bisa jadi tantangan terbesar. Jadi kalau Anda mau ceritakan ke pasangan, saya dengan senang hati bantuin. Nanti Ibu mau cerita ke Bapak, saya ceritain ke Bapak. Nah ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita dari awal bikin janji ke dua-duanya.
Cuma kalau udah terlanjur ya sudah gitu ya. Kita jelasin ulang, kita yang jelasin ulang, jangan dia pulang jelasin ke pasangannya. Selesai juga. Oke, yang terakhir adalah closing. Ini terakhir tapi paling penting. Soalnya kalau nggak closing nggak dapet duit. Closing. Banyak member baru lupa atau takut closing gitu ya. Takut closing saat itu juga. Kenapa takut closing? Gue takutnya nanti dia nggak berhasil, gue jadi nggak enak sama dia gitu ya. Takutnya dia nggak balik modal, ntar gue merasa berdosa. Kenapa mesti takut closing? Justru kalau dia bekerjakan bisnis ini dan dia dapat income puluhan juta, ratusan juta per bulan, kita bantu dia nggak? Bantu, berjasa banget. Thank you dia. Jadi kiat-kiat closing, gimana caranya biar closing? Kita bisa minta dia isi form dulu, nama, nomor KTP. Kalau dia udah mulai nulis ini udah 50% closing. Udah kasih nomor KTP, udah kasih nomor HP, email. Terus minta nomor rekeningnya. Nanti kalau dapat bonus mau dikirim kemana bonusnya? Sebenarnya kita nginput nggak pakai nomor rekening sih. Terus bikin iya kecil baru masuk ke iya besar. Komitmen kecil dulu atau kita bikin dia jawab yes karena ini adalah hypnoselling. Misalnya kita tanya dia, kalau dari segi produk, produknya sudah teruji klinis, ada BPOM, ada halalnya. Kira-kira menurut kamu produknya layak konsumsi? Iya, udah iya satu ya. Nah bisnisnya seperti ini, bonusnya simple, cuma ada 2 macam, sponsor pairing, dibayar hari itu juga. Kita closing 4, kita udah balik modal. Terus kalau jaringan kita mulai jalan, kita dapat passive income. Rata-rata orang kerjain 6 bulan pertama 100 juta per bulan. Worth it nggak Pak Bobi kerjain? Worth it. 2 produk bisnis. Terus apalagi yang mau ditanya? Kalau dilihat penjelasan saya, banyak membantu orang nggak ini produk? Ya. Kira-kira Bapak bisa dibantu. Kalau seandainya bisa bantu orang-orang menjadi lebih sehat, yang stroke lebih cepat pulih, Happy. ya, ada kebahagiaan Pak? Iya. Ya udah langsung closingin. Oke. Nah menurut Bapak kira-kira hitung-hitungannya, kalau Bapak punya jaringan Bapak akan lebih cepat dapat income-nya kalau dia ikut yang silver apa yang platinum? Jawabnya platinum. Platinum, oke. Nah Bapak sendiri merasa lebih menguntungkan yang silver apa yang platinum? Platinum, oke. Jadi Bapak mau ambil 1 atau 3 platinumnya? 3. Oke ya? Loh kok ketawa Pak? Merasa terhipnotis lah Pak? Oh, income 1 kali apa 3 kali Pak? Iya. Jadi iya kecil dulu baru iya besar. Kalau belum apa-apa langsung closing ya. Orang kan takut langsung dulu. Nah bisa tanyakan metode pembayaran. Mau bayarnya Bapak mau transfer pakai e-banking atau mau pakai kartu kredit? Udah langsung pilih aja dari 2. Tapi dua-duanya mesti bayar gitu ya. Mau transfer apa kartu kredit Pak? Mau dibikin cicilan? Tuh. Terus bawa mesin ini nggak usah. Bawa mesin edisi nggak usah ya. Bawa ke ATM mesin dulu, digiring ke ATM nih. Kadang-kadang ya. Itu tuh susah. Zaman dulu awal-awal table talk itu Lucy selalu nyari yang dekat ATM BCA karena rata-rata orang punya BCA kan. Atau di mana ada ATM center. Mesin edisi dulu punya kan? Dulu malah bawa mesin edisi. Iya, dulu bawa aku juga. Nah, jadi kalau orang closing misalnya dia bilang tapi mesti ke ATM dulu, ini itu ATM-nya. Udah kelihatan gitu ya. Just ask untuk bayar di tempat. Kadang-kadang orang tuh nggak berani nanyanya untuk bayar di tempat. Akhirnya udah baik. Terima kasih informasinya. Thank you ya, Pak pulang. Bye-bye. Padahal tinggal di closingin, orangnya udah tertarik. Kasih nilai tambah misalnya, orang kayak masih ragu-ragu gitu. By the way, gue ada tadi closing pagi-pagi belum di input nih. Kalau lu closing, gue taruh dia di bawah, lu mau? Ya mau lah. Gitu ya, tiba-tiba udah dapet aja di bawahnya. Nah cuma orang kalau udah closing, udah bayar, Anda jangan pending kelamaan juga ya. Buat dapetin member-member baru, dia dikatung-katungin sebulan, katung-katungin 2 bulan, kasihan juga ya. Oke, kasih nilai tambah. Atau lagi ada promo, ini tinggal 2 hari lagi nih, ikut yang gold udah langsung dapet fasilitasnya platinum, kasih promonya.
Jelaskan soal strategi 3 titik. Oh ini kita udah gak pakai lagi. Boleh jelasin ke yang aman karena ada aturan pemerintah. Ya. Jadi kita nggak boleh misalnya on stage ini kita nawarin 3 titik. Berikan pilihan, mau triple platinum, mau platinum. Perbaiki mindset member. Nah ini mindset member yang takut closing. Jadi kalau prospeknya udah dijelasin sama si upline, prospeknya mau platinum 3, membernya yang takut, waduh banyak banget 50 juta, ntar takut gak balik modal. Ntar si prospek si pengundangnya yang bilang, udah lu silver aja dulu, ntar juga bisa upgrade. Wah, ini yang mesti dibenerin si membernya, karena dia yang salah mindset. Kalau orang ikutnya silver, gimana mau jalan? Closingnya silver juga. Padahal kalau dia ikut 3 platinum, closingannya juga rata-rata bakalan 3 platinum. Akan lebih cepat dapat income-nya. Jadi bayangin justru kalau kita bisa dapetin perubahan hidup dari bisnis dan produk ini. Prospekan kita juga. Nah, itulah yang namanya how to start. Modul 1 langkah-langkah awal menjalankan bisnis jaringan. Jadi kita diajarinnya bukan jualan ya, tapi kita diajarin networking supaya kita bisa dapetin orang-orang yang mau kerjain bisnis, bukan cuma sekedar mau cakep. Gitu. Jadi ada 10 langkah tadi, masih ingat? Langkah pertama visi. Punya visi. Kedua impian. Ketiga tujuan. Oke, mana yang paling jauh? Visi. Betul. Terus yang keempat, mulai kerjain. Ngapain dulu? Bikin daftar nama. Kalau daftar namanya habis, prospecting boleh digantikan dengan online, digital marketing sekarang. Ini kita ngajak kenalan orang, mau sanggup berapa orang? Kalau digital marketing, langsung se-Google. Oke. Langkah ke-6, daftar nama diundang untuk datang ke 7, presentasi. Kalau presentasi kita ngapain? Dengarkan dan mencatat. Betul. Edifikasi dulu upline-nya ya. Oke. Ke-8, setelah presentasi kalau nggak closing, follow up. Dan 9, proteksi. 10, closing. Kalau nggak closing nggak dapat duitnya. Udah itu aja materi hari ini. Apakah ada yang punya pertanyaan?